Halo teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya. Hari ini saya mau membahas kembali tentang tes ANA, anti-nuclear antibody. Teman-teman sekalian, masih banyak yang suka bingung dengan tes ANA ini, dan tes ANA ini sering membuat banyak pasien menjadi panik. Kenapa menjadi panik? Karena menganggap kalau tes ANA positif pasti saya menyandang autoimun. Nah, teman-teman sekalian, tes ANA ini merupakan salah satu tes yang kita gunakan untuk membantu, sekali lagi membantu menegakkan diagnosis beberapa penyakit rematik autoimun. Contohnya lupus, Sjogren syndrome, kemudian polymyositis, skleroderma. Nah, ini penyakit-penyakit yang bisa terbantu diagnosisnya oleh tes ANA. Jadi tidak semua penyakit autoimun perlu melakukan tes ANA dan tidak semua penyakit autoimun bisa didiagnosis dengan tes ANA. Namun teman-teman, yang perlu diingat adalah tes ANA ini bukan kepastian bahwa teman-teman menyandang autoimun. Jadi sekalipun teman-teman memiliki tes ANA positif tapi teman-teman tidak memiliki gejala klinis ke arah autoimun, ini berarti belum tentu teman-teman menyandang suatu penyakit autoimun tertentu. Dan juga perlu diingat bahwa tidak semua, sekali lagi tidak semua penyakit autoimun harus memiliki ANA positif. Contohnya misalnya ankylosing spondylitis atau spondyloarthropathy seronegatif. Ini merupakan golongan penyakit rematik autoimun yang diagnosisnya tidak bergantung pada hasil tes ANA, tapi ada banyak metode diagnosis yang lain. Nah, kembali pada tes ANA, jadi sekali lagi tes ANA positif belum tentu autoimun. Dokter harus menilai secara klinis ada gejala yang mengarah ke penyakit autoimun tertentu atau tidak. Nah, bagaimana dengan profil ANA? Nah, biasanya kalau teman-teman memiliki hasil tes ANA positif, dokter akan melanjutkan dengan memeriksa profil ANA. Nah, dalam profil ANA ini nanti ada beberapa item yang kita bisa lihat dalam hasilnya. Jadi misalnya ada anti-SSA, anti-SSB, ada anti-Jo, anti-SCL70. Nah, nanti diberikan tanda positif atau negatif. Contohnya, kalau teman-teman punya salah satu autoantibody anti-SCL70, ya memang anti-SCL70 ini bisa ditemukan pada salah satu penyakit rematik autoimun, yaitu skleroderma. Namun, apakah semua orang dengan anti-SCL70 pasti skleroderma? Tentu tidak demikian, karena diagnosis skleroderma membutuhkan adanya gejala klinis tertentu. Jadi tidak cukup hanya autoantibody. Kalau kita punya autoantibody skleroderma atau SCL70 ini, tapi kita tidak punya gejala skleroderma, contohnya misalnya kulit keras, atau ada Raynaud fenomena, atau ada penyakit paru interstisial, hipertensi pulmonal. Kalau kita tidak punya gejala-gejala klinis ini, ya kita tidak bisa disebut sebagai skleroderma. Nah, contoh yang lain misalnya anti-Jo. Jadi anti-Jo ini merupakan salah satu autoantibody yang bisa ditemukan pada penyakit rematik yang disebut polymyositis. Nah, kalau kita punya anti-Jo yang positif, namun tidak ada gejala atau tidak ada tanda ke arah polymyositis, nah kita tidak bisa menyebut bahwa pasien ini menyandang polymyositis. Jadi sangat tergantung sekali dari gejala klinis bagaimana kita menginterpretasi hasil profil ANA. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita membaca hasil profil ANA, kita sering melihat ada +1, +2, +3. Nah, sekali lagi ini juga tidak menentukan berat ringannya kondisi teman-teman. Jadi misalnya ada orang yang punya SCL70 +2 dan ada orang yang punya SCL70 +4. Kalaupun memang dia sudah terdiagnosis skleroderma, belum tentu yang punya SCL70 +4 ini lebih berat dari yang punya SCL70 +2. Jadi angka pada profil ANA itu tidak menunjukkan berat ringannya sakit teman-teman, sehingga itu juga tidak perlu digunakan untuk monitoring terapi yang teman-teman berikan. Jadi tidak perlu tes ulang-ulang, karena ada beberapa pasien yang melakukan tes profil ANA berulang-ulang dan mengharapkan bahwa kesembuhan itu dinilai dengan kalau hasil profil ANA-nya menjadi negatif.
Teman-teman, semoga penjelasan saya ini bermanfaat. Sekali lagi saya mengingatkan buat teman-teman sekalian dalam melakukan tes atau menilai tes yang berhubungan dengan autoimun, sebaiknya teman-teman berkonsultasi dengan dokter dan tidak melakukan tes mandiri, apalagi menginterpretasikan hasil tes itu sendiri tanpa bantuan dokter. Demikian penjelasan saya, salam sehat.